Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran matematika peminatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan eksponensial. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi pembahasan hari ini, kita akan mereview dulu materi-materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada sifat-sifat eksponensial. Sifat-sifat eksponensial ini masih akan kita gunakan pada persamaan eksponensial. Lalu yang kedua ada definisi persamaan eksponensial adalah persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokok dan pangkatnya memuat suatu variabel. Lalu kita juga sudah membahas mengenai 4 bentuk persamaan eksponensial. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Lalu, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m, maka fx sama dengan m, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Lalu yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Yang keempat, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan 0, dengan AB lebih dari 0, dan AB tidak sama dengan 1. Sesuai judul video ini, materi pembelajaran hari ini masih membahas mengenai bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai 4 bentuk persamaan eksponensial. Maka pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Sekarang kita akan masuk ke bentuk kelima dari persamaan eksponensial. Seperti sebelumnya, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Selesaikan persamaan 2 pangkat 4x sama dengan 5 pangkat x ditambah 3. Penyelesaiannya, karena bilangan pokok dan juga pangkatnya berbeda, maka kita gunakan log. Sehingga didapatkan bentuknya log 2 pangkat 4x sama dengan log 5 pangkat x ditambah 3. Setelah itu, pangkatnya kita pindahkan ke depan, sesuai dengan aturan dari log, yakni log A pangkat n sama dengan n log A. Sehingga didapatkan bentuknya 4x log 2 sama dengan x ditambah 3 log 5. Kemudian ruas kanan kita distribusikan. Maka 4x log 2 sama dengan x log 5 ditambah 3 log 5. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan x log 5. Sehingga bentuknya 4x log 2 dikurangi x log 5 sama dengan 3 log 5. 4-nya ini kita ubah menjadi pangkat lagi menggunakan aturan sebelumnya yang sudah dijelaskan. Jadi x log 2 pangkat 4 dikurangi x log 5 sama dengan 3 log 5. Nah, kemudian 2 pangkat 4 ini seperti yang sudah kita tahu hasilnya adalah 16. Kemudian dari mana dapat 16 per 5? Dari x log 2 pangkat 4 per 5. Jadi kalau tandanya pengurangan seperti ini bisa kita ubah menjadi pecahan seperti ini. Jika didapatkan bentuknya x log 16 per 5 sama dengan log 5 pangkat 3. 3-nya ini dari sini 3 kita ubah menjadi pangkatnya 5. Gunakan aturan tadi. Sehingga didapatkan bentuknya x log 16 per 5 sama dengan log 125. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan log 16 per 5. Maka x sama dengan log 125 per log 16 per 5. Sehingga x sama dengan log 16 per 5 dari 125 dapat dari aturan ini. Log dari A, B sama dengan log dari M dari B per log M dari A. Sehingga HP-nya sama dengan log 16 per 5 dari 125. Dari contoh tadi, mana yang sesuai dengan bentuk kelima? A. A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. B. A pangkat fx sama dengan
masuk ke bentuk 6 dari persamaan eksponensial. Contoh soalnya, selesaikan permasalahan dari persamaan x dikurangi 3 pangkat x kuadrat dikurangi 6 sama dengan x dikurangi 3 pangkat x. Oke, penyelesaiannya di sini kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian kita misalkan fx sama dengan x dikurangi 3, gx sama dengan x kuadrat dikurangi 6, dan hx sama dengan x. Jadi kita lihat fx, gx, dan hx dari soal ini kita dapatkan dari mana. Silakan kalian simak baik-baik. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini terdapat beberapa kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, gx sama dengan hx. Gx-nya tadi x kuadrat kurangi 6. Kemudian hx-nya sama dengan x. Maka gx sama dengan hx didapatkan x kuadrat dikurangi 6 sama dengan x. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan x. Maka didapatkan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan dan didapatkan x dikurangi 3 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Maka didapatkan x yang pertama sama dengan 3 atau x yang kedua sama dengan negatif 2. Oke, sekarang lanjut ke kemungkinan yang kedua, yakni fx sama dengan 1. Fx-nya ini adalah x dikurangi 3. Maka fx sama dengan 1 menjadi x dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan 3, didapatkan x sama dengan 1 tambah 3, maka x yang ketiga sama dengan 4. Kemungkinan yang ketiga, fx sama dengan 0 jika gx lebih dari 0 dan hx lebih dari 0. Fx-nya tadi adalah x dikurangi 3. Maka fx sama dengan 0 menjadi x dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu seluruh kedua ruas kita jumlahkan dengan 3. Maka didapatkan x yang keempat sama dengan 3. Nah, untuk kemungkinan ketiga ini, fx sama dengan 0 bisa dengan syarat gx lebih dari 0 dan hx lebih dari 0. Maka kita perlu cek dengan cara mensubstitusikan x keempat ini, yakni x4 sama dengan 3, ke gx dan juga hx. Maka menjadi g3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 sama dengan 9 dikurangi 6. Maka didapatkan 5. Nah, 5 ini lebih dari 0. Maka gx lebih dari 0 sudah memenuhi. Sekarang kita cari dulu apakah hx-nya juga lebih dari 0. Sama seperti tadi, kita substitusikan h3 sama dengan 3. 3 ini juga lebih dari 0. Maka untuk x4 sama dengan 3 ini memenuhi. Kemudian kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat ini adalah fx sama dengan negatif 1 jika gx dan hx keduanya genap atau keduanya sama-sama ganjil. Sekarang kita cari dulu x-nya dengan cara fx sama dengan negatif 1. Maka x dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 3. Didapatkan x yang kelima sama dengan 2. Di sini juga mempunyai syarat di mana gx dan hx-nya keduanya harus sama-sama genap atau keduanya harus sama-sama ganjil. Maka kita substitusikan dulu x5 sama dengan 2 ke gx dan juga hx untuk mengecek. Nah, kita substitusikan ke gx, maka g2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 6, dan setelah dihitung didapatkan hasilnya negatif 2. Maka untuk gx genap. Kemudian hx. Kita substitusikan lagi menjadi h2 sama dengan 2. Maka gx dan hx ini keduanya sama-sama genap, sehingga untuk kemungkinan 4 ini juga memenuhi. Maka dapat disimpulkan HP-nya untuk permasalahan ini adalah negatif 2, 2, 3, dan 4. Dari contoh tadi, mana yang sesuai dengan bentuk 6? A.
fx pangkat fx sama dengan fx pangkat gx, b. fx pangkat gx sama dengan gx pangkat gx, atau c. fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Sekarang kita masuk ke bentuk 7 dari persamaan eksponensial. Contoh soalnya, selesaikan persamaan 3x ditambah 4 pangkat 2x dikurangi 8 sama dengan 2x dikurangi 1 pangkat 2x dikurangi 8. Penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian, sama seperti bentuk sebelumnya, di sini terdapat beberapa kemungkinan. Namun untuk bentuk 7 ini hanya terdapat 2 kemungkinan saja. Nah, seperti tadi juga kita tuliskan dulu permisalannya. Fx sama dengan 3x ditambah 4, kemudian Gx sama dengan 2x dikurangi 1, dan Hx sama dengan 2x dikurangi 8. Kemungkinan yang pertama yakni Fx sama dengan Gx. Fx-nya tadi 3x tambah 4, dan Gx-nya 2x dikurangi 1. Maka Fx sama dengan Gx menjadi 3x ditambah 4 sama dengan 2x dikurangi 1. Setelah itu, kedua ruas dikurangi dengan 2x dan juga dikurangi dengan 4. Maka didapatkan 3x dikurangi 2x sama dengan negatif 4 dikurangi 1. Setelah itu dioperasikan dan didapatkan x1 sama dengan negatif 5. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, yakni hx sama dengan 0 jika fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Nah, kita cari dulu x-nya dengan cara hx sama dengan 0. Hx-nya tadi 2x dikurangi 8. Maka hx sama dengan 0 menjadi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Setelah itu kedua ruas ditambahkan dengan 8, didapatkan 2x sama dengan 8. Lalu kedua ruas dibagi dengan 2. Maka x yang kedua didapatkan sama dengan 4. Nah, karena ada syaratnya fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0, maka kita perlu cek dengan cara substitusikan x2 ini ke fx dan juga gx. Sehingga didapatkan untuk fx-nya menjadi f4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 4 sama dengan 16. Untuk fx-nya ini tidak sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan gx-nya? Kita substitusikan lagi x2 sama dengan 4 ke gx sama dengan 2x dikurangi 1. Maka didapatkan g4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 7. 7 ini juga tidak sama dengan 0. Sehingga kemungkinan kedua ini dapat dipenuhi. Maka HP dari permasalahan ini menjadi negatif 5 dan 4. Dari contoh tadi, mana yang sesuai dengan bentuk 7? A. Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Gx. B. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Atau C. Fx pangkat Gx sama dengan Gx pangkat Hx. Sekarang kita masuk ke bentuk yang terakhir atau bentuk ke-8 dari persamaan eksponensial. Soalnya, selesaikan persamaan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 dikurangi 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya bisa kita tuliskan dulu soalnya seperti berikut. Kemudian, kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 pangkat x kuadrat ditambah 2 pangkat x dikali 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Dari mana? Nah, untuk yang 2 pangkat x kuadrat ini, misalnya kita kalikan x dengan 2 ini, maka akan membentuk 2 pangkat 2x. Kemudian untuk ini, 2 pangkat x kali 2 ini kan, ini 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Sehingga bisa kita tuliskan 2 pangkat x dikali 2. Kemudian, ini dikurangi 8 sama dengan 0 tetap. Nah, selanjutnya bisa kita misalkan, y sama dengan 2 pangkat x. Sehingga bentuknya menjadi y kuadrat ditambah 2y dikurangi 8. Dari mana? Kan
Y sama dengan 2 pangkat X ya. Jadi, terus di sini 2 pangkat X kuadrat, jadi Y kuadrat ditambah 2 pangkat X ini tadi Y dikali 2, menghasilkan 2Y. Kemudian dikurangi 8 sama dengan 0. Selanjutnya bisa kita faktorkan bentuk ini menjadi Y dikurangi 2 dikali Y ditambah 4 sama dengan 0. Maka didapatkan Y sama dengan 2 atau Y sama dengan negatif 4. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan eksponensial, kita perlu mencari nilai pengganti X-nya. Maka dari Y sama dengan 2 pangkat X ini, bisa kita gunakan menggunakan Y sama dengan Y. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 atau 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Oke, yang pertama dulu untuk Y sama dengan 2. Untuk Y sama dengan 2, maka 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, 2 di uras kanan ini sama dengan 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Sehingga didapatkan X-nya sama dengan 1. Kemudian untuk Y sama dengan negatif 4, sama seperti tadi kita tuliskan 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Namun tidak ada bilangan berpangkat 2 pangkat berapa yang akan menghasilkan negatif 4. Jadi tidak ada X yang memenuhi persamaan tersebut. Sehingga HP-nya sama dengan 1. Dari contoh tadi, mana yang sesuai dengan bentuk ke-8? A dikali P pangkat 2X ditambah P dikali P pangkat X ditambah C sama dengan 0. B. A dikali P pangkat 2Fx ditambah P dikali P pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Atau C. P pangkat 2X ditambah B kali P pangkat X ditambah C sama dengan 0. Sekian untuk video pembelajaran ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kelas saat pembelajaran matematika hari Kamis, tanggal 19 Agustus. Ataupun jika kalian masih merasa kebingungan, kalian bisa bertanya langsung kepada saya. Sekian dan terima kasih.